hati kita mengucapkan syukur kita untuk Tuhan kita karena Ia begitu sangat baik terhadap kita. Amin. Masih sebelum masuk ibadah, kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau bakar roh kami Tuhan. Yes. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita karena Ialah pencipta alam semesta ini dan pemilik kehidupan atas kita semua. Amin. Datanglah dan bertata. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. sama-sama kita katakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kita katakan great is our God. Great is our God. Kita angkat pujian ini lagi dari awal karena Ialah pelukis cakrawala yang menjangkar raya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami merindukan ada kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Great is our God. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Mari kita mau masuk lagi lebih untuk Tuhan kita. Karena Ialah Tuhan yang mengenal kita lebih dari siapapun. Mari kita angkat satu pujian, mintakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau yang mengubah kami Tuhan Bahkan ku menjadi lebih sempurna Tuhan, purnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Kita mau manggil dia Bapa, Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Tuhan, Engkau yang lebih tahu dari segalanya ya Bapa. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli
sedang kami alami Tuhan. Dan selalu ingatkan kami Tuhan akan Engkau, agar kami selalu setia dan selalu merindukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan Yesus segalanya, Yesuslah segala di hidup kami. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti hari, tahun lepas tahun. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kita lebih lagi, kita panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwa kami. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan semua yang telah Kau berikan pada kami di hidup ini ya Bapa. Sebentar kami mau duduk diam, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat sayang pada kita semua. Hari ini kita sehat, kuat, semua anugerah Tuhan yang luar biasa curahkan kepada kita semua. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, luar biasa, selalu menjaga kami, melindungi kami, memberi kami sehat, memberikan kami damai sejahtera. Saat ini kami bisa mengikuti online ini karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami hikmat, bisa simak firman-Mu dengan baik. Kami serahkan firman-Mu ini, kita lewat firman-Mu ini, Kau membuat kami semua kuat dan respon dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Siapa bisa menggugat kita? Nah, saya akan ambil ayat ini. Sebelumnya
Saya akan menceritakan sedikit. Memang sepanjang hidup manusia pasti ada saat-saat ketika kita jatuh dalam dosa, kegagalan. Tapi sering kita menyimpulkan bahwa Allah itu kecewa atau marah kepada kita. Kadang-kadang kita dalam pertanyaan dalam hati, bagaimana Allah bisa mencintaiku setelah apa yang telah kulakukan. Dan juga kita sering juga berkata, jika saya benar-benar diampuni, mengapa saya masih merasa bersalah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat inilah kita harus menuju mata kita pada kebenaran Alkitab. Dan kita bisa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Di sini katakan ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, jika Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Bapa Surgawi kita membuktikan kesetiaannya kepada kita ketika Dia menyalahkan anaknya sendiri kepada maut demi menyelamatkan kita. Tanpa penebusan kematian Kristus demi kita, kita akan menghadapi pemisahan kekal dari Allah. Nah, terus kita lihat ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka, siapakah akan menghukum mereka? Tidak ada tuduhan terhadap kita bisa bertahan. Karena pada saat keselamatan, Tuhan membenarkan kita. Ini berarti kita secara legal, kita dinyatakan benar. Sementara kita masih dalam kondisi berdosa. Tidak ada bisa membalikkan transaksi ini, membuat kita bersalah lagi. Jika kita meragukan keberadaan kita yang tidak bercelah di dalam Kristus, sama dengan menyatakan bahwa penebusannya tidak cukup untuk menutupi dosa kita. Nah, kita lihat lagi ayat 34. Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit. Ia juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 34, siapakah yang akan menghukum kita? Meskipun iblis mencemooh dan membangkit-bangkitkan tuduhan bahwa sebagai orang berdosa, namun kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah. Kristus mengambil hukuman kita dan memberi kita kebenarannya sebagai gantinya. Sekarang Kristus atau Yesus duduk sebelah kanan Bapa, menjadi pembela bagi kita. Ketika keraguan tentang kasih dan kesetiaan Tuhan muncul, pusatkanlah pandangan kita pada kebenaran di atas. Jika kita menilai kesetiaannya kepada kita menurut situasi atau perasaan kita, kita tidak akan pernah mendapat pandangan benar tentang Allah. Dan jaminan sejati tidak terletak pada perbuatan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada hubungan kita dengan Kristus, dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari kita. Seperti katakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita?
Walaupun ada berbagai rupa bentuk ketakutan di dalam hidup manusia. Ketakutan akan kematian, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan akan hal makan, minum, pakaian, serta segala kebutuhan hidup kita. Kadang ada juga ketakutan terhadap orang-orang yang membenci, terus memusuhi kita, takut terhadap rupa-rupa tekanan, sehingga kita merasa tidak aman dan nyaman di dalam hidup ini. Terus datang silih berganti membayangi hidup kita. Memang dunia ini sedang dilanda berbagai rupa ketakutan. Karena ketakutan maka terjadi peperangan antara negara. Karena ketakutan maka orang saling merebut kekuasaan dan berbagai kepentingan hidup yang sempit. Pokoknya ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan memberi kekuatan, menjamin hidup kita serta masa depan kita. Maka seperti dikatakan firman, jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Artinya Tuhan menjamin keselamatan hidup kita. Kita orang-orang meletakkan hidup masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kuasa mana bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa itu? Nah, inilah kesadaran dan keyakinan iman kita. Orang-orang selalu bersandar berharap kepada Tuhan Allah kita. Dalam keyakinan seperti inilah kita menjadi tenang menghadapi hidup dengan segala macam persoalan dan dinamikanya. Ketenangan itulah kita perlukan terus di dalam hidup ini, karena membuat kita selalu berdoa, terus memuji dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, kadang-kadang kita ragu, seperti firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan? Kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan ini. Ada satu kesaksian di daerah Tibet. Ketika berada di Tibet, namanya Sundar Singh, mengalami pengalaman disertai Tuhan. Dengan sia-sia, Sundar Singh telah mencoba mencari jalan untuk menyampaikan berita Injil di sebuah desa. Namun orang-orang desa menolak mendengarkan Injil yang Bunda Singh sampaikan. Karena sikap mereka tidak ramah, sehingga Sundar Singh terpaksa mengundurkan diri ke sebuah gua di lereng gunung. Pada waktu sore, penduduk desa itu dengan diperlengkapi tongkat pemukul batu menuju ke tempat persembunyian Sundar Singh dengan maksud membunuh dia. Tiba-tiba saja penduduk desa mundur ketakutan dan berseru dari kejauhan, katakanlah, siapa orang dengan pakaian berkilauan berdiri di sampingmu? Siapakah semua yang lain mengelilingmu? Sundar Singh menjawab bahwa dia cuma seorang diri. Tapi orang-orang desa itu tetap mendesak dia. Karena orang-orang desa itu melihat ada banyak orang dengan baju berkilauan mengelilingi Bunda Singh itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah di atas adalah salah satu contoh betapa pembelaan Tuhan itu nyata atas hidup Sundar Singh. Di saat-saat paling mencekam, mendebarkan, Tuhan hadir di pihak Sundar Singh untuk membela, memperjuangkan lepas dari maut. Sama halnya juga dengan cara Tuhan bekerja, memperjuangkan, melindungi hidup kita. Seringkali kita merasa sendirian. Tidak ada satu atau satupun orang bisa menolong. Di saat itulah Tuhan berada di pihak kita, memperjuangkan kita.
Kita berpikir dengan logika, tetapi Tuhan bertindak dengan kedahsyatannya. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar. Percaya kepada Tuhan, lakukanlah kehendaknya, maka Tuhan akan memperjuangkan perkara kita. Sekalipun tidak terlihat, tetapi Allah selalu bersama kita. Allah ada di dalam kita. Allah selalu memperjuangkan perkara kita untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, jadi pentingnya senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Kita tahu tanpa hubungan intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita ini kosong, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya gereja kita sangat mendorong, bahkan menyediakan fasilitas supaya jemaat bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui komsel dan doa pagi. Tetapi sebenarnya untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, kuat, dan konsisten, kita tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan satu kali hanya pagi hari atau hanya pada minggu hari. Melainkan kita harus melakukan dengan konsisten setiap saat bersekutu dengan Tuhan. Sebagai contoh secara jasmani kita bisa makan satu kali dalam satu hari, bisa. Tetapi kekuatan tubuh kita tidak akan bisa maksimal jika dibandingkan dengan kalau kita makan 3 kali sehari. Demikian juga dalam minum obat. Kebanyakan obat harus diminum 3 kali sehari supaya tubuh kita sakit bisa segera sembuh. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya memberi makan roh kita 1 kali sehari saja. Kita perlu memberi makan manusia roh kita setidaknya 3 kali sehari. Sama seperti kita memberi makan manusia jasmani kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Tuhan Yesus sebagai teladan yang sempurna bagi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus terus-menerus membangun hubungan intim dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Bapaknya. Siang hari di tengah-tengah kesibukannya melayan orang-orang membutuhkan mujizatnya, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian, datang kembali kepada Bapaknya. Pada malam hari ketika kebanyakan orang sudah tidur, Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Bapaknya. Nah, begitu juga dengan kehidupan Daud, Bapak Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Ini artinya Daud memiliki persekutuan konsisten terus-menerus dengan Tuhan. Contoh kedua, demikian juga dengan Daniel. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal namanya Smith Wigglesworth. Hamba Tuhan dipakai Tuhan membangkitkan banyak orang mati. Bahkan Smith Wigglesworth berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit, tetapi ia tidak akan melewati 15 menit berlalu tanpa berdoa. Jadi tidak heran jika orang-orang besar dipakai Tuhan luar biasa itu memiliki kehidupan roh yang kuat, mantap, dan penuh kuasa. Itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Namun, kendala terjadi di banyak kehidupan kita sehari-hari. Ada seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan saat kita sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang harus kita kerjakan sepanjang hari itu. Itulah sebabnya saat ini kita harus hadir 3 kali dalam sehari untuk mengingatkan kita
supaya senantiasa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan terus menerus panjang hari. Dengan adanya lindungan firman Tuhan setiap pagi, siang, dan malam, maka kita akan terus didorong membangun persekutuan yang intim, kuat, dan konsisten dengan Tuhan. Sehingga manusia roh kita semakin lama akan semakin dibangun, dikuatkan melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari lindungan firman Tuhan pada pagi ini sampai di sini, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, Engkau luar biasa. Engkau selalu menginginkan kami setiap hari bisa bersekutu dengan Engkau 3 kali sampai 7 kali. Supaya roh kami kuat, supaya kami semakin mengerti pribadi-Mu semakin dalam, membuat kami semakin mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu pagi inilah kami mau belajar seperti Daud, seperti Daniel, teladan bagi kami. Kami setia, selalu intim bersama-Mu, selalu rajin membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Engkau. Maka kami bisa melakukan perkara-perkara lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu inilah kami mau belajar. Mulai hari ini kami mau selalu intim bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat online pada pagi ini, hamba tetap memohon kepada Yesus. Engkau ulurkan tangan-Mu perkasa, tangan-Mu ajaib, tangan-Mu yang luar biasa. Engkau bisa melihat, Engkau bisa mengetahui siapa yang bersandar kepadamu pada saat ini, siapa yang setia kepadamu, siapa selalu berharap hanya padamu. Maka tangan-Mu Engkau jamah orang tersebut. Engkau melepaskan sakit penyakit orang tersebut. Engkau memberkati orang-orang tersebut. Engkau membuka jalan bagi orang tersebut. Engkau memberkati juga masa depan yang penuh cemerlang. Tuhan memberikan dengan damai sejahtera bagi orang yang setia, yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.